Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita animasi yang berjudul Monkey King. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan siluman kera yang berusaha menyelamatkan gurunya yang diculik oleh siluman terkuat sejagat raya. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali memperlihatkan sebuah tata surya yang baru dibuat. Terdapat siluman pertama lahir yang dikenal dengan sebutan Yuandi. Ia adalah iblis yang amat kuat dan mampu menyatukan tiga alam, bahkan memulai kekacauan melawan semua dewa beserta pasukannya. Hingga suatu hari, sang Buddha berhasil menyegel Yuandi di inti bumi, serta wujudnya berubah menjadi monster menyeramkan. Hingga beratus tahun kemudian memperlihatkan kedua siluman, yaitu siluman ikan bernama Wujing dan siluman babi bernama Bajie. Mereka masih tak mempercayai cerita dongeng Yuandi tersebut. Lalu ada seseorang yang selalu menasihati mereka, kita sebut saja dengan nama guru. Beberapa menit datang siluman lain yang terbang sangat cepat mendekati mereka. Ia adalah siluman kera yang dikenal dengan Sun Wukong. Mereka bertiga ternyata adalah murid dari si guru dan Wukong membawakannya air untuk dirinya. Terlihat Wukong sangat kekanak-kanakan dan selalu membuat onar. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh mendatangi salah satu tempat tinggal dewa. Terlihat dewa-dewa muda menyambut mereka. Si guru dan Wukong pun disuruh masuk. Wukong juga melihat-lihat benda kuno di sana, tapi dewa muda melarang untuk disentuh. Dewa muda menyuruh mereka menunggu. Bajie pun mendengar obrolan mereka bahwa pemimpin dari dewa-dewa muda memiliki buah spesial yang tak boleh dimiliki siapapun. Mengetahui hal itu, Bajie langsung menceritakannya ke Wukong dan mereka tertarik dengan buah tersebut. Dewa-dewa muda mendatangi sebuah tempat rahasia serta Wukong dan Bajie mengikutinya. Mereka terkejut ada pohon berdaun putih yang memiliki banyak buah ginseng suci di sana. Dewa-dewa muda hanya mengambil satu di sana lalu mereka pun pergi. Wukong yang berada di sana mencoba mengambil satu. Tapi saat Bajie menangkapnya, buah tersebut menghilang. Wukong tahu bahwa di bawah ada dewa tanah yang bersembunyi. Ia pun berpikir bahwa dewa tanahlah yang mengambil buah curiannya, tapi dewa tanah membantahnya. Mendengar buah ginseng tersebut bisa memperpanjang umur selama 45.000 tahun, Wukong pun tertarik mengambil beberapa buah di sana. Terlihat Wujing sedang menaiki atas genteng. Ia terkejut bahwa Wukong mengambil 3 buah ginseng di sana. Ia bersama siluman lainnya memakan ginseng tersebut hingga terdengar oleh dewa-dewa muda. Dewa-dewa muda menyadari bahwa buah di pohon menghilang 4. Mereka menuduh Wukong yang mengambilnya, tapi Wukong memberitahu bahwa hanya mengambil 3 buah. Si guru mencoba menenangkan Wukong untuk tak marah, tapi dewa-dewa muda malah memprovokasinya yang membuat Wukong mengamuk. Dewa-dewa muda mencoba melawan tapi Wukong terlalu kuat. Terlihat Dewa Langit mendatangi Wukong yang sedang mengamuk. Wukong juga mencoba menghancurkan pohon ginseng hingga semuanya hancur. Dewa Langit pun datang dan ternyata ia guru dari dewa-dewa muda. Melihat pohonnya hancur, ia pun murka dan menyuruh murid lainnya menahan pohon tersebut. Si guru mencoba meminta maaf atas amukan Wukong, tapi Dewa Langit tak memberikan belas kasihan serta menghajar Wukong. Mereka pun mengadu serangan dengan sangat sengit.
Saat pertarungan terjadi, tak sengaja melepas segel roh Yuandi. Roh tersebut menculik si guru dan Wukong berusaha menyelamatkannya. Tapi Dewa Langit menghentikan mereka karena tak akan bisa mengalahkan Yuandi. Wukong bersikeras ingin menyelamatkan gurunya hingga ia membuat kesepakatan kepada Dewa Langit bahwa Wukong bisa mengalahkan Yuandi. Dewa Langit juga menyuruh dewa-dewa muda untuk melaporkan ke Kaisar Atas. Serta obrolan mereka didengar oleh Dewa Peri yang selama ini menyegel Yuandi. Di sebuah tempat, Yuandi akhirnya menemukan tempat tinggal lamanya. Lalu datang kumpulan siluman lainnya mencoba mengancam Yuandi. Mendengar Yuandi adalah siluman tertua mereka, seluruh siluman bersujud kepadanya. Yuandi menyuruh mereka menahan si guru. Tapi salah satu bawahannya memberitahu harus berhati-hati kepada Wukong karena pernah mengacau istana dewa. Yuandi berpikir Wukong bukan tandingan dirinya. Dewa-dewa muda pun mendatangi istana, lalu datang penjaga bernama Virupsa menulis laporan dari mereka. Wukong bersama teman-temannya berusaha mencari persembunyian Yuandi. Mereka terkejut ada cahaya putih mengikutinya. Ternyata ia adalah Dewa Peri. Ia mencoba akrab kepada mereka, tapi Wukong tak memperdulikan Dewa Peri. Wukong mencoba memanggil Dewa Tanah, dan ia memberitahu Yuandi berada di wilayah Dewa Gunung. Mereka pun berjalan mendatangi wilayah Dewa Gunung dan menemukan sebuah desa manusia. Semua orang ketakutan melihat wujud mereka. Dewa Peri juga memakan buah untuk menambah staminanya. Lalu seketika awan menjadi gelap. Wukong langsung menyembunyikan Dewa Peri. Ternyata datang komplotan siluman yang ingin mencari Dewa Peri. Wukong pun menghalanginya hingga mereka saling bertarung. Dengan kekuatan Wukong, ia pun berhasil mengalahkan semua siluman serta para manusia ikut menjadi siluman setelah terkena gigitan. Para siluman akhirnya kalah dan melarikan diri. Dewa Peri sedih melihat banyak manusia terluka dan terinfeksi. Ia pun mencoba mengobati mereka hingga sembuh. Dewa Peri memakan buah yang membuat staminanya pulih. Siluman yang kabur melapor Yuandi. Mendengar mereka kalah, Yuandi langsung membunuhnya. Ia pun mengeluarkan banyak roh untuk mengalahkan Wukong. Wukong juga saat itu sampai di kediaman Dewa Gunung. Tapi tak ada seorang pun di sana. Dari kejauhan muncul roh yang diperintahkan Yuandi datang ke sana. Wukong pun sadar dengan keberadaan mereka, serta merasuki Dewa Gunung di sana dan memulai perkelahian. Bajie dan Wujing melihat perkelahian mereka serta ingin membantu. Dewa Gunung memanggil siluman kecil hingga membuat Bajie dan Wujing kewalahan. Wukong mengambil beberapa helai rambutnya serta berhasil membunuh siluman kecil. Tempat tersebut pun hancur berantakan serta Dewa Peri berhasil mengusirnya. Dewa Gunung akhirnya sadar. Ia terlihat panik karena tempatnya hancur. Wukong pun mengancamnya serta mengetahui Yuandi sedang bersembunyi di gunung seberang. Dewa Gunung mencoba menuntun mereka serta memberitahu bahwa Dewa Peri akan mati jika berusaha menyegel Yuandi dengan jiwanya. Dewa Gunung juga hanya bisa mengantarkan mereka sampai pertengahan jalan. Wukong menghidupkan kembali siluman kecil milik Dewa Gunung dan mereka pun berpisah. Scene berganti ke Yuandi. Berbagai macam siluman di penjuru dunia berdatangan menyambut Yuandi yang telah terlahir kembali. Seluruh kekuatan Yuandi kini telah pulih dan berubah wujud menjadi manusia.
Wukong saat itu menyuruh Dewa Peri tidur sedangkan teman-temannya sudah tertidur lelap. Wukong mencoba menyenangkan Dewa Peri hingga akhirnya ia benar-benar tertidur. Wukong pun memberikan lingkaran pelindung kepada Dewa Peri, dan mereka bertiga memulai penyerangan ke tempat Yuandi. Saat itu seluruh pasukan Yuandi bersiap untuk menyerang Wukong bersama teman-temannya. Mereka langsung bertarung dengan sangat sengit mengeluarkan seluruh kekuatannya. Satu persatu pemimpin siluman Yuandi kalah dari pertarungan itu. Wukong juga menggunakan helai rambutan untuk menciptakan pasukan keranya sendiri. Hingga akhirnya Yuandi sendiri yang datang ke sana. Wukong bersama teman-temannya berusaha menyerang. Kekuatan Yuandi terlalu kuat untuk mengalahkan mereka bertiga. Yuandi pun mengetahui keberadaan Dewa Peri dan menuju ke sana. Wukong berusaha menghentikannya tapi gagal. Teman-temannya berusaha menolong tetap tak berhasil. Yuandi mencoba melepaskan pelindung Dewa Peri, tapi Wukong mencoba menahannya. Dewa Peri pun semakin sedih Wukong tak berdaya. Yuandi membawa si guru mereka untuk bisa melihat si guru terbunuh di hadapan semua muridnya. Kekuatan si guru pun dimakan oleh Yuandi, lalu Dewa Peri mencoba memberikan jiwanya kepada Wukong, namun ia tolak. Yuandi menghajar Wukong berkali-kali dan menjatuhkannya dari langit. Melihat Wukong hampir mati, Dewa Peri berusaha menyelamatkannya. Serangan Yuandi berhasil dihentikan oleh Dewa Peri dan berusaha menyegelnya kembali. Tapi kali ini Yuandi berhasil melepas segel tersebut dan menjatuhkan Dewa Peri hingga daunnya terlepas. Roh Dewa Peri memasuki tubuh Wukong hingga jantungnya kembali berdetak mengeluarkan serpihan api. Yuandi kini memulai aksinya menghancurkan semesta, lalu tongkat Wukong hampir mengenai dirinya. Wukong pun terbangun dengan wujud terkuatnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya api serta berhasil menahan serangan Yuandi. Yuandi pun menyadari kekuatan Wukong sebenarnya. Ia pun dikalahkan dengan tongkat Wukong yang menjadi besar. Semua siluman hangus atas kekalahan Yuandi, serta Dewa Peri berhasil menyembuhkan Bajie dan Wujing. Mereka pun sedih gurunya telah tiada. Namun di belakang seseorang memanggil Wukong dan ternyata gurunya telah hidup kembali. Ia berterima kasih kepada Wukong dan teman-temannya, serta mereka pun melanjutkan petualangannya. Film ini diakhiri dengan tempat Dewa Langit didatangi oleh Dewa Pengasih. Ternyata pohon miliknya tak bisa dihidupkan. Wukong pun sadar di tangannya ada daun milik Dewa Peri. Dengan daun itu, mereka bisa menghidupkan kembali pohon suci ginseng. Lalu film ini pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.